Shalom saudara, saya sangat bersuka cita bisa berjumpa kembali dengan saudara, dan pada kesempatan ini saya mau share firman Tuhan. Saya berdoa supaya saudara yang mendengarkannya, saudara akan dikuatkan, saudara akan diberkati. Dan setelah saudara mengalami hal itu, saya rindu saudara share kembali video ini supaya banyak orang dapat mengalami hal yang sama. Nah, kita akan membacakan firman Tuhan ya di dalam Matius pasal 14 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika saya masih kecil, saya mendengar kisah ini, dan di dalam pikiran saya berkata, wow, ada seorang manusia yang bisa berjalan di atas air seperti Yesus. Dan tak kala saya dewasa, secara khusus saya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan, dan saya mulai belajar tentang firman Tuhan. Ternyata saudara, saya mendapati bahwa tidak semua orang Kristen, orang percaya dapat mengalami seperti yang Petrus alami. Artinya bahwa tidak semua orang Kristen, orang percaya dapat mengalami hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang mustahil, hal-hal yang ajaib yang dapat Yesus lakukan di dalam hidupnya. Ternyata hanya orang-orang yang benar-benar fokus kepada Yesus yang dapat mengalami hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang mustahil, hal-hal yang ajaib. Mengapa demikian, saudara? Karena ketika saya membaca Alkitab, saya menemukan bahwa hanya sedikit orang yang dapat mengalami seperti yang Petrus alami. Buktinya kita dapat melihat bahwa Petrus tidak sendiri di dalam perahu itu. Ada banyak murid yang lain bersama dengan Petrus. Tetapi hanya Petrus saja yang dapat mengalami peristiwa di mana dia dapat berjalan di atas air. Nah, untuk itu kita mau belajar hari ini, saudara. Bagaimana kita dapat mengalami hal-hal yang spektakuler di dalam hidup kita. Hal-hal yang ajaib, hal-hal yang tidak mungkin yang Yesus dapat lakukan buat kita. Jawabannya sederhana, yaitu kita fokus kepada Yesus. Nah, bagaimana orang yang fokus kepada Yesus itu? Ada 3 hal yang Petrus tunjukkan buat kita. Yang pertama, yaitu Petrus selalu memiliki respon untuk dekat dengan Yesus. Kita memperhatikan di ayat 28 sampai dengan ayat 29 bagian A. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Saudaraku yang kekasih, semua murid di perahu itu mengetahui bahwa yang datang menjumpai mereka adalah Yesus. Karena Yesus memperkenalkan bahwa yang datang itu bukan hantu tetapi Yesus. Tetapi di antara murid-murid yang ada di perahu itu hanya Simon Petrus yang memiliki respon untuk datang menjumpai Yesus. Dan dia berseru, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Saudara, Simon Petrus memiliki kerinduan untuk dekat dengan Yesus. Ini yang merupakan hal yang kita dapat pelajari. Orang
orang yang fokus kepada Yesus selalu memiliki kerinduan untuk dekat dengan Yesus. Dan saudara melihat bahwa ketika Petrus berseru seperti itu, Yesus berkata, datanglah. Artinya bahwa Yesus tidak pernah menghalangi orang yang datang kepada dia. Siapapun orang itu. Apakah dia orang berdosa? Apakah dia orang benar? Apakah dia orang kaya? Dia orang miskin? Apakah dia orang yang sedang sukses, sedang berhasil? Dia seorang yang gagal, yang tidak berhasil? Dari suku manapun, bahkan agama manapun. Ketika hati seseorang rindu untuk datang kepada Yesus, maka Yesus tidak pernah menolak. Yesus selalu berkata, datanglah. Artinya Yesus ingin agar kita menjumpai dia. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari dalam hidup kita, kalau saudara mau fokus kepada Yesus, maka setiap hari saudara harus datang menghampiri dia. Di dalam doamu, di dalam penyembahanmu, di dalam persekutuanmu, di dalam keluarga, di dalam komunitas, di gereja di mana saudara berada, datanglah menghampiri Yesus setiap hari. Nah, yang kedua, kita melihat di dalam ayat yang ke-29 bagian B. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kalau kita mau fokus kepada Yesus, yang kedua adalah kita harus taat kepada perintah Yesus. Perintah Yesus sederhana, yaitu datanglah. Dan saudara, apa yang Petrus lakukan? Petrus kemudian keluar dari perahunya dan mulai melangkah, berjalan di atas air. Saudara, Petrus taat kepada perintah Tuhan. Ketaatan membuat Petrus dapat berjalan di atas air. Saudaraku yang kekasih, ketaatan sangat penting untuk kita dapat melihat hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mustahil akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Ketaatan membawa kita untuk dapat lebih dekat dengan Yesus. Ketika Yesus memberi perintah kepada kita, yang kita tahu bahwa semua perintah Tuhan ada di dalam Alkitab. Mari kita belajar untuk taat kepada perintah Tuhan. Memang untuk taat itu tidak mudah. Memang untuk taat itu tidak gampang. Karena ketaatan itu membutuhkan sebuah pengorbanan. Petrus mengorbankan zona nyamannya. Dia keluar dari perahu. Sekalipun situasi saat itu situasi yang tidak memungkinkan, di mana ada gelombang, ada angin di danau itu. Tetapi Petrus karena ketaatannya kepada Yesus, dia tidak peduli dengan zona nyaman dan situasi-situasi yang menakutkan yang ada di sekeliling dia. Tetapi dia berani untuk taat kepada Yesus. Untuk itu saudaraku yang kekasih, mari berani taat kepada perintah Tuhan. Ketika engkau mulai taat kepada perintah Tuhan, mungkin engkau sedang berhadapan dengan zona nyamanmu. Engkau harus berani keluar dari zona nyamanmu. Mungkin engkau berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak realistis. Kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan yang engkau harapkan. Tetapi waktu engkau memilih untuk taat kepada firman Tuhan di tengah situasi seperti itu, engkau akan melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang spektakuler di dalam kehidupanmu. Nah, kemudian yang ketiga kita dapat lihat di ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Saudara, yang ketiga, kalau kita mau fokus kepada Yesus, maka kita harus hidup di dalam iman yang teguh. Saudara, Petrus ketika sudah melangkah di atas air,
dia kemudian menempatkan perasaannya yang utama di dalam hidupnya. Sehingga kita berkata, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, Petrus merasakan tiupan angin. Dan ketika dia merasakan tiupan angin yang kencang, dia akhirnya takut dan tenggelam. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa perasaan tidak penting. Perasaan sangat penting di dalam kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang ketika kita menempatkan perasaan kita yang utama, maka kita akan melihat bahwa persoalan, masalah, tantangan akan lebih menakutkan di dalam kehidupan kita. Tetapi jikalau kita menempatkan iman yang utama melampaui perasaan kita, maka kita akan melihat bahwa Tuhan lebih besar dari persoalan dan masalah yang kita hadapi. Melangkah bersama dengan Tuhan, saudara, tidak akan membuat masalah, tantangan menjadi berkurang, tetapi justru akan semakin besar menghadang langkah kita. Untuk itu, mari ketika saudara mau fokus kepada Yesus, nah, saudara mulai datang kepada Yesus, saudara mulai taat kepada Yesus, maka saudara harus berjalan di dalam iman kepada Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa musuh daripada iman adalah ketakutan. Iblis sedang menabur roh ketakutan dengan banyaknya persoalan yang terjadi. Secara khusus penyebaran virus corona yang sedang terjadi di bangsa kita, bahkan di kota kita masing-masing. Dan ketika kita mulai takut, kita mulai memikirkan hal-hal yang menurut kita benar, dan kita akhirnya lupa bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari virus corona ini. Tapi waktu saudara hidup di dalam iman, maka ketakutan itu akan sirna. Yang kita lihat hanyalah kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan juga kita akan melihat bagaimana Tuhan sanggup untuk menolong kehidupan kita. Jadi saudaraku, mari melangkah di dalam iman. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita mau mengalami hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang penuh dengan keajaiban, hal-hal yang penuh dengan mujizat, maka kita harus tetap fokus kepada Yesus. Orang yang fokus kepada Yesus adalah orang yang mau datang kepada Yesus setiap waktu. Orang yang mau hidup di dalam ketaatan kepada Yesus. Orang yang mau hidup di dalam iman kepada Yesus. Dialah firman Tuhan yang saya sampaikan ini dapat menguatkan dan memberkati saudara. Terima kasih. Shalom.